Selamat datang di Ngobras, Ngobrol Sastra, tempat kita ngebahas karya sastra dengan cara santai tapi tetap bermakna. Nah teman-teman, kadang kita merasa sudah cukup baik, rajin beribadah, tidak mengganggu orang lain, tapi apakah itu sudah cukup? Nah teman-teman, pertanyaan itu yang kita akan bahas hari ini lewat cerpen yang cukup legendaris, yaitu Robohnya Surau Kami yang dari karya A.A. Nafis. Cerpen ini bukan hanya sekedar cerita biasa, tetapi juga kritik sosial yang cukup menyentil bagaimana cara kita menjalani hidup. Oke, kita mulai dari ceritanya dulu ya. Nah, jadi cerpen ini berlatar di sebuah desa dengan tokoh utama seorang kakek penjaga surau. Kakek ini hidup sederhana banget. Kerjaannya cuma menjaga surau dan beribadah setiap hari. Iya, bisa dibilang hidupnya itu fokus banget ke akhirat loh. Tapi di sisi lain, dia hampir nggak peduli dengan kehidupan dunia. Nah, konflik ini mulai muncul ketika ada tokoh bernama Ajo Sidi yang dikenal sebagai orang suka bercerita, bahkan suka menyindir. Nah, Ajo Sidi ini kemudian menceritakan kisah tentang seseorang yang rajin beribadah. Tapi justru masuk neraka. Alasannya karena dia hanya fokus beribadah, tapi tidak peduli pada kehidupan sosial. Cerita ini sangat mengguncang si kakek. Nah, sampai akhirnya dia merasa hidupnya sia-sia. Dan di akhir cerita, kakek ini memilih jalan tragis teman-teman dalam mengakhiri hidupnya. Jujur ya, waktu pertama kali saya membaca cerpen ini rasanya cukup kaget. Iya, betul banget teman-teman. Apalagi endingnya nggak disangka bakal tragis itu loh. Dan yang lebih kenanya itu, ceritanya terasa dekat dengan kehidupan kita. Nah, benar. Banyak orang yang mungkin merasa cukup baik, padahal belum tentu. Menurut Lisa, siapa nih yang sebenarnya dikritik di cerpen ini? Menurut aku teman-teman, bukan cuma si kakek, tapi kita semua sebagai pembaca. Kalau kita bahas lebih dalam, pesan utama apa yang bisa diambil dari cerpen ini? Menurut aku ini tentang keseimbangan. Keseimbangan antara ibadah kepada Tuhan dan tanggung jawab sosial terhadap manusia. Jadi nggak cukup ya kalau cuman di satu sisi saja. Iya, karena manusia itu makhluk sosial juga. Oke. Nah, menariknya juga A.A. Nafis menyampaikan kritik ini dengan cara yang halus tapi tetap menusuk. Iya, dan itu yang bikin cerpen ini tetap relevan sampai sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke kritik sastranya. Dari segi bahasa ya teman-teman, cerpen ini menggunakan bahasa yang sederhana. Tapi justru itu yang bikin mudah dipahami ya. Betul, selain itu alurnya juga jelas dan tidak berbelit-belit. Dari segi tema bagaimana? Tema utamanya kritik sosial dan religius. Kalau kekurangannya? Mungkin bagi sebagian orang, cerpen ini terasa terlalu keras dan menyudutkan. Tapi di sisi lain, justru itu yang membuat pembaca berpikir lebih dalam. Nah, yang terakhir, setelah kita bahas, menurut kamu apa pelajaran yang bisa diambil? Pelajaran yang bisa saya ambil ya teman-teman, menurut aku bahwa hidup itu harus seimbang. Dan kita nggak bisa fokus nih pada diri sendiri. Betul banget. Karena pada akhirnya ya teman-teman, nilai kita sebagai manusia juga dilihat dari bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, jadi bagaimana teman-teman dengan kalian? Apakah sudah menjalani hidup dengan seimbang? Atau justru masih terlalu fokus pada satu sisi saja? Nah, terima kasih sudah mendengarkan kami di Ngobras, Ngobrol Sastra bersama kami. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Halo teman-teman.